Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Insan Kamil dan pendengar setia. Selamat datang di episode pertama podcast Kamil Insight. Nah, di sini adalah gebrakan baru dari STT Insan Kamil Bogor. Di episode 1 ini kita akan mengulik tema yang sangat menarik nih, yaitu kehidupan di kampus STT Insan Kamil dari perspektif semester 4. Segmen kali ini tentunya saya nggak sendiri. Di sini saya ditemani oleh Teh Nurida. Halo Teh Nurida. Halo. Boleh dong Teh sapa-sapa teman-teman kita di sana. Halo semua teman-teman Insan Kamil. Oke, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, kalau sendiri gimana nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Tadi gimana nih perjalanan dari rumah ke Insan Kamil ini? Alhamdulillah lancar ya. Memang tadi sebetulnya ada sempat kendala dulu karena ada kegiatan lain ya selain kesini gitu ya. Tapi alhamdulillah ya sekarang kita bisa bertemu di acara podcast Insan Kamil ini. Jadi podcast ini perdana banget loh Teh. Iya, berarti aku bintang tamu pertama nih. Iya betul. Tepuk tangan dong. Wow. Tadi kan saya sudah menyampaikan nih temanya, yaitu kehidupan di STT Insan Kamil yang diambil dari perspektif semester 4. Iya. Menurut Teh Nurida, selama perkuliahan di sini, apa sih hal yang paling Teh Nurida senang atau suka gitu dari Insan Kamil ini? Boleh dong kasih tahu. Oke, jadi sebetulnya ya masuk ke Insan Kamil ini adalah sesuatu hal yang terburu-buru ya. Karena sebelumnya saya sempat kuliah juga nih Teh di luar kampus ini ya. Tapi qadarullah terhenti gitu karena satu dan lain hal. Nah, dan waktu itu ketika saya berhenti itu saya jeda lama 2 tahun kosong gak kuliah. Saya tuh lagi scroll Instagram. Nah, nemulah akun STT Insan Kamil ini. Nah, oh ternyata Insan Kamil ada kampusnya juga, ada perkuliahannya juga. Dan waktu itu sudah di gelombang 3, akhirnya saya daftar di sesi terakhir kan berarti ya. Dan di situ saya melihat oh ini masih lingkungannya tuh lingkungan pesantren ya kan, di bawah naungan Yayasan Pendidikan Insan Kamil. Makanya saya langsung hati saya tuh langsung tergerak ya, karena sebelumnya juga memang sering mengikuti kajian-kajian di Insan Kamil. Itu yang menjadi daya tarik juga gitu ya. Kan jarang ya Teh ketika kita di kampus ini atmosfernya itu yang Islam gitu, betul-betul memang ada pengajiannya, terus juga mengembangkan ilmu secara akademiknya juga gitu ya. Dan yang tadi satu hal yang saya sukai yaitu adalah Insan Kamil ini kampus yang memang Islami. Lingkungannya itu dekat dengan pesantren ya, dinaungi oleh pesantren, Yayasan Pendidikan juga. Dan saya melihat kepada kiainya juga ya, Kiai Haji Abdullah Binu almarhum, juga Abi ya, Abi Tamrin itu yang menjadi guru saya gitu ya, guru saya ketika pengajian subuh gitu. Seperti itu Teh awalnya. Jadi secara nggak sengaja nih ngeliat di Instagram, terus dibaca-baca, dipelajari, kayaknya cocok nih dari lingkungan. Iya betul. Karena beliau ini kan ulama besar juga ya Teh di Bogor ini, salah satu seseorang yang sangat berpengaruh gitu ya. Maka di sini tuh saya yakin gitu bahwasannya kampus STT ini bisa menjadi wadah tidak hanya di akademiknya saja, tapi juga akademisnya dijaga gitu ya. Mengembangkan diri secara intelektual juga spiritualnya. Nah, selama dari 1 semester atau sekarang sudah sampai semester 4 nih, kegiatan apa aja sih Teh yang udah Teteh ikutin di semester 4 aja nih? Untuk di semester 4 ini alhamdulillah ya, kalau misalnya dilihat dari semester 1 saya memang sudah cukup aktif karena mengikuti beberapa UKM. Di antaranya saya mengikuti UKM Perisai Diri, terus juga Inkapreneur, STT Pengajar, juga paduan suara. Nah, di situ saya banyak mengikuti kegiatan-kegiatan seperti lomba,
lalu ada STIP mengabdi gitu ya. Jadi ada pengabdian pengajaran ke masyarakat gitu ya. Kita cari tempat-tempat mana yang ingin kita kunjungi dan kita menyebarkan atau mentransfer ilmu di sana gitu, seperti itu. Untuk kegiatan event-eventnya juga seperti yang kemarin saya mengikuti menjadi panitia salah satu program IKCF di Lomba ya. Gitu ya. Tapi dilakukan secara online. Seperti itu mungkin di semester 4 ya. Jadi selain perkuliahannya aktif, UKM-nya juga aktif, terus menjadi organisasi gitu. Iya betul. Saya juga di semester ini mengikuti organisasi BEL dan masuk ke divisi Kementerian Minat Bakat. Nah, selain di Insan Kamil ini aktif di luar tidak? Ya, alhamdulillah saya juga suka mengikuti kegiatan volunteer. Yaitu sebelumnya saya pernah ikut Sahabat Berbagi gitu ya. Jadi event itu diadakan pada bulan Muharram dan berbagi untuk anak-anak yatim, seperti itu kalau yang di luar. Dan memang saya juga aktif mengajar di rumah, saya membuka pengajian dan saya juga guru di salah satu sekolah di Bogor. Jadi Tenurida ini selain aktif di kampus seperti UKM, terus menjadi panitia ya. Nah, di luar juga aktif nih Tenurida, patut dicontoh teman-teman. Ya, alhamdulillah ya. Aku punya fun fact tentang Tenurida nih. Nah, selain sebagai mahasiswa, Tenurida juga sebagai seorang ibu rumah tangga nih guys. Iya betul. Nah, otomatis kegiatannya nambah ya. Iya, sangat-sangat ini ya. Jadi banyak yang harus dikerjakan gitu ya, menambah pekerjaan baru. Sebagai mahasiswa ini kan kita harus fokus ya kayak. Nah, sementara fokus saya ini harus dibagi-bagi gitu kan. Dalam mengurus rumah tangga seperti apa, waktunya kapan, terus juga mengerjakan tugas-tugas kuliah dan lain sebagainya. Belum lagi juga kegiatan di sekolah karena saya mengajar gitu. Tapi kalau aku jadi Tenurida nih ya, aku sebagai mahasiswa aja nih kayak udah ngerasa stres gitu teh. Kalau misalnya tugas udah numpuk nih, satu deadline itu di 1 minggu, aku kayak udah ngerasa stres gitu. Nah, punya nggak sih tips buat menghadang stres itu gimana? Ya, kalau aku sih ya, sebetulnya kita nih pastinya harus punya pengelolaan waktu yang baik ya. Jadi kita harus bisa memilih mana prioritas kita yang mau dikerjain duluan dan memang deadline-nya paling pertama gitu ya. Ya misalnya saat itu saya harus mengurus rumah tangga dulu ya saya akan dahulukan itu gitu. Tapi ketika tugas kuliah hari itu lebih penting maka saya harus mengerjakan tugas kuliah terlebih dahulu. Jadi betul-betul di time manajemennya itu ya, pengelolaan waktunya seperti apa gitu ya, apa yang jadi prioritas utama kita gitu. Jadi kita bisa tahu gitu apa yang mau dikerjain duluan. Pastinya kalau stres ya, cuman alhamdulillahnya nih saya tuh banyak support sistemnya. Pertama mungkin dari suami, ya orang tua juga mendukung, anak juga mengerti. Dan teman-teman Insan Kamil di sini juga baik-baik kan, sportif gitu. Jadi tetap mau belajar bersama gitu, bukan bersaing tapi kita sama-sama bertumbuh. Seperti itu sih Teh. Jadi alhamdulillah ketika kita pusing bareng-bareng juga hiburannya juga sama mereka lagi gitu kan. Punya teman buat berkeluh kesah sama saling support gitu. Seperti itu Teh. Nah, jadi sebagai ibu muda nih ya, tetap produktif di perkuliahan, di dalam rumah tangga, dan juga tidak kehilangan masa mudanya ya Teh ya. Iya betul. Alhamdulillah ya. Nah, kan Teteh udah lama nih, dari 2000 berapa sih di sini? 2023. Dari 2023 sampai sekarang 2025. Ya, udah 2 tahun berjalan ya, sudah 2 semester. Masya Allah. Nah, sekarang kan mau ada mahasiswa baru nih. Punya nggak saran untuk mahasiswa baru yang mau masuk ke STIT Insan Kamil ini? Sarannya apa ya? Yang pertama sih pasti jangan ragu ya Teh untuk masuk Insan Kamil ini, karena di sini itu kita kan punya slogannya sarjana yang ulama. Jadi kita tidak hanya menjadi seorang sarjana, tapi juga kita juga berusaha gitu untuk menjadi seorang yang alim. Nah, alim dalam artian juga insan kamil gitu, menjadi seseorang yang bisa mencontoh daripada tauladannya Nabi Muhammad SAW, insan kamil itu sendiri. Jadi
kita nggak hanya cerdas dari segi akademiknya, tapi juga kita bisa mengembangkan diri ke akhlak ya, pengembangan akhlak dan karakter yang lebih baik. Jadi di sini juga karena tadi banyak UKM yang sudah saya sebutkan, terus kegiatan kita, event-event kita banyak ya Teh, dari mulai event tadi kita lomba, kegiatan keagamaan, Isra Mi'raj, Maulid, dan aksi bela Palestina juga ya Teh. Kita selalu ya. Iya betul, aktif dalam menegakkan kebenaran juga ya Teh. Seperti itu. Jadi jangan ragu ya buat teman-teman yang mau kuliah di sini, pintu kita STIT ini selalu terbuka lebar untuk adik-adik yang ingin bergabung bersama kami di STIT Insan Kamil Bogor. Terima kasih Teh Nurida sudah menyempatkan datang ke podcast perdana kita ini. Ya, sama-sama. Semoga bisa manfaat untuk kita semua ya. Amin, ya rabbal alamin. Nah, gimana nih teman-teman? Teh Nurida sudah menjelaskan banyak hal tentang tips dan juga kurang lebihnya pengetahuan tentang STIT Insan Kamil ini. Jadi teman-teman gak usah ragu buat bergabung bersama STIT Insan Kamil karena kita masih buka pendaftaran gelombang 3. Nah, nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.